Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-bashiru bihidayatid din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alladhina tamassaku bikamali syari'atid din, amma ba'da. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah, sadaqallahu mawlana al-azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali tentunya Al-Fakir bersama para jamaah sekalian bisa hadir untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan amal terbaik ini menjadi bekal terbaik kita untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Pun juga Al-Fakir tidak lupa untuk senantiasa mewasiatkan, menasihatkan tentang kualitas ketakwaan kita. Marilah kita mengintrospeksi diri kita semuanya, mengintrospeksi diri kita masing-masing agar meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita pada bulan ini telah memasuki bulan Dzulhijjah. Tentunya di bulan Dzulhijjah ini sangatlah rugi kalau kita tidak memahami momentum yang sangat luar biasa ini. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tema pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan meraih keberkahan wabil khusus di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana Rasulullah SAW menyampaikan, "Ma min ayyamil amali shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyamal ashri ila akhirih. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma min ayyamil amali shalih fiha." Tidaklah ada sebuah amal soleh yang ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Apa makna hari-hari ini? Maka di sini disebutkan di kalimat berikutnya di hadis ini adalah yakni ayyamal asril awakhir, yakni hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Daud. Para jamaah sekalian, tentunya setelah kita memahami betapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang sangat luar biasa, yang menghadirkan berbagai keutamaan dan fadilah, maka tentunya kita harus mempersiapkan diri, harus melakukan sebuah amalan-amalan utama yang akan menghantarkan bisa meraih keberkahan ini. Amalan apa saja para jamaah sekalian yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Maka di sini beberapa para ulama kita memberikan panduannya. Di antaranya adalah hendaknya yang pertama adalah memperbanyak puasa. Bahkan para istri Rasul sebagiannya menyampaikan, ini diriwayatkan dari Hunaidah bin Khalid an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah ila akhirih.
Para jamaah sekalian, sebagian istri Nabi menyampaikan bahwa adalah Rasulullah SAW yasumu, berpuasa tis'a Dzulhijjah, pada hari yang ke-10, pada hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis riwayat Abu Daud. Kemudian berikutnya di dalam kitab Fathul Bari, di situ disampaikan bahwa puasa Arafah itu memiliki keutamaan luar biasa, yakni menghapus dosa setahun yang akan datang. Kemudian amalan utama apalagi yang perlu kita lakukan para jamaah sekalian adalah berikutnya adalah takbir dan zikir diperbanyak berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Kemudian menunaikan haji. Yang keempat, memperbanyak amal soleh, salat, sedekah, baca Al-Quran maupun aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar atau nasihat menasihati di dalam kesabaran dan kebaikan. Yang kelima, berkurban di hari nahar dan tasyrik. Yang keenam adalah bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa aktivitas ini tentunya kita perlu sedikit menyampaikan poin-poin penting di beberapa momentum utama. Yang pertama adalah tentang hari Arafah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma min yaumin aktsara min ayyutiqullah fi 'abdan minan nar." Rasulullah menyampaikan bahwa salah satu hari yang di situ Allah banyak mengeluarkan para hambanya dari api neraka adalah bertepatan pada hari Arafah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Kemudian berikutnya yang perlu kita soroti adalah bagaimana kita meraih keutamaan terkait dengan kurban. Esensi kurban, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim yang sering kita baca mungkin, yakni di dalam surat Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, esensi kurban sebenarnya adalah bagian kecintaan kita, bagian dari ketundukan kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, semuanya di dalam rangka kecintaan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momentum kurban itu kita bisa berbagi, kita bisa menikmati bersama, keguyuban, kerukunan, keakraban benar-benar bisa diwujudkan di momentum kurban itu. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran kesabaran, ketaatan dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail, seorang sosok dua nabi. Yang pertama adalah sosok seorang ayah yang menjadi teladan kita bersama, bahkan dijuluki dengan Abul Anbiya wal Mursalin, dan sosok anak yang soleh. Tentunya hal ini menjadi harapan kita semuanya, bahwa kita bisa meneladani bagaimana ketaatan dan kesabaran yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan kurban, hikmah kurban juga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Apalagi di situasi kondisi pemulihan seperti sekarang ini, sekitar 2 tahun kita mengalami kondisi pandemi yang tentunya sangat luar biasa, memberikan dampak yang secara sosial, secara ekonomi, membuat banyak para pengangguran dan sebagainya. Tentunya ini memberikan sebuah hal yang patut mendapatkan kepedulian kita bersama. Maka berkurban ini adalah salah satu
untuk wujud kita peduli untuk menghidupkan giroh kebersamaan kembali. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita memaknai ibadah al-hajj, ibadah haji. Yang terpenting para jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu Al-Fakir sampaikan terkait dengan ibadah haji ini. Yang pertama, esensi haji adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengeluarkan biaya, tenaga, meninggalkan kampung halaman, bahkan meninggalkan keluarga, teman, sahabat karib dan lain sebagainya demi menunaikan tugas yang mulia, memenuhi panggilan Allah, yakni beribadah haji. Kemudian yang kedua adalah adanya esensi kesamaan dan kesetaraan. Ketika orang melakukan ibadah haji, maka di situ sudah tidak dilihat lagi apakah dia berasal dari suku mana, dari bangsa mana. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan manasik haji yang sama. Kemudian berikutnya adalah ukhuwah yang benar-benar nampak dan terwujud, benar-benar kita saksikan di dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji. Kemudian persatuan dan kekuatan nampak betul. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kesamaan dan kesetaraan ini, sungguh di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu bukanlah orang Arab atau bukan orang luar Arab, tapi kemuliaan dari seseorang itu dilihat dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persatuan dan kesatuan ini merupakan powernya umat Islam. Umat Islam ketika bersatu, maka tentunya ini akan memberikan kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan bukan tidak mungkin bangsa ini, bangsa Indonesia, ketika mampu memanage berbagai perbedaan ini menjadi sebuah power, kekuatan, potensi yang bisa membangkitkan bangsa ini, bukan tidak mungkin akan nantinya bisa mengubah peradaban dunia. Karena janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, berkarya dan berkarya, beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardh, maka pasti Allah akan memberikan kekuasaan fil ardh, di muka bumi ini. Sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup yang paling terakhir dari kesempatan kali ini, Al-Fakir mencoba menyampaikan esensi singkat dari ibadah haji, yakni pesan Rasul di dalam haji wada. Rasulullah SAW memberikan pesan-pesan penting. Yang pertama antara lain adalah Rasulullah menyampaikan bahwa haram menumpahkan darah, harta, dan mencederai kehormatan kaum muslimin. Maka perhatikan kita para jamaah sekalian ketika di media sosial, benar-benar jangan mengumbar ujaran kebencian yang nantinya membuat perasaan sesama kaum muslimin ini menjadi tercabik-cabik, sehingga ini akan menudai kehormatan kaum muslimin. Beda organisasi, beda suku, beda bahasa tidak menjadi persoalan. Semua diakui di dalam Islam. Karena keanekaragaman itu merupakan bagian dari kekayaan, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, min ayatillah. Sedang jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ini Al-Fakir menyampaikan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwa kaum muslimin harus mengedepankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Bahkan kalau ini tidak bisa dilakukan, maka sungguh kita terancam menjadi orang-orang yang fasik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 24 disampaikan, qul in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, dan jika wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan penghidupan kalian,
wa amwalin uqtarabtumuha, dan harta benda kalian yang kalian kumpulkan, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal kalian yang kalian banggakan dan kalian senangi, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu, maka akan mendapat, tunggulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan keputusan yang tentunya tidak menyenangkan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Inilah beberapa hal yang bisa Al-Fakir sampaikan para jamaah sekalian terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan momentum di 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan berbagai aktivitas yang Al-Fakir sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa meraih keberkahannya, mengambil ibrah pelajaran, terutama pelajaran ukhuwah, pelajaran ketaatan, pelajaran kepedulian, sehingga kita layaklah kita menjadi umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fikum fil Qur'anil Karim, fataqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sidang Jumat yang kedua kali ini Al-Fakir tidak menyampaikan materi baru, tapi akan memberikan stres penting, penekanan penting terhadap beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa marilah kita landasi setiap aktivitas yang kita lakukan dengan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Karena keimanan dan ketakwaan inilah merupakan jaminan bagi kita mendapatkan keberkahan hidup, bukan hanya pribadi keluarga, tapi mendapatkan keberkahan di negeri yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, ternyata untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus melalui sebuah proses ujian dan pengorbanan, bukan hanya klaim berupa perkataan tapi perbuatan. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang tentunya terinspirasi mencontohi Abul Anbiya wal Mursalin, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang terakhir adalah hendaklah kita menghindari diri dari hal-hal yang membuat kita terhalang menempatkan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Harta, jabatan, strata sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat ini sebagai sarana saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai harta, jabatan kita, keluarga kita menghalangi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Justru kita pahamkan kepada anak kita, kepada keluarga kita, pada jamaah kita menjadi sebuah komunitas yang saling bisa menyemangati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah sekalian bisa mengambil ibrahnya, semakin rukun, semakin kuat persatuannya, semakin diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah para jamaah sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kekhusyuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan
ونسألك خيرا كثيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. أقيموا الصلاة.